Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 7, sekarang kita berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada semester ganjil ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah membaca doa sebelum belajar. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi bab 7 di semester ganjil dengan tema semua bersih hidup jadi nyaman. Adapun tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pada materi toharo ini yaitu ada 5. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian toharo, pengertian hadas, pengertian najis, dan bisa menjelaskan serta menyebutkan macam-macam hadas dan macam-macam najis, serta nanti bisa kalian mempraktekkan cara mensucikan najis. Untuk kompetensi dasarnya yaitu ada 2. Yang pertama 1.7 menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian 2.7 menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi tentang toharo, yaitu bersuci menurut ajaran Islam. Di sini kita lihat dulu apa itu toharo. Toharo itu adalah bersuci dari najis dan hadas. Kita lihat pengertian najis dan hadas serta perbedaannya, yang mana kalau najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan tentang toharo. Nah, di sini kita lihat dalil-dalil tentang bersuci atau toharo. Di sini Bapak tampilkan 2. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, dan ada juga hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Baqarah 222 ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kita lihat dalil hadisnya yaitu at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kedua dalil inilah yang menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk bersuci atau toharo. Sekarang kita lihat toharo ini ada 2 macam, yaitu toharo dari najis dan toharo dari hadas, sesuai dengan pengertian toharo tadi. Nah, kita lihat toharo dari najis. Maksudnya itu
membersihkan sesuatu dari najis. Nah, najis ini ada 3 macam atau 3 jenis, yaitu dikelompokkan najis mukhaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughalazo. Sementara toharo dari hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nanti yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu tentang ketiga macam najis ini, yaitu najis mukhaffafa, najis mutawassitah, dan najis mughalazo. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu toharo dari najis. Ada mukhaffafa, ada mutawassitah, dan ada mughalazo. Yang pertama kita lihat dulu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah salah satu kategori najis yang ringan. Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi najis mukhaffafah ini tergolong najis yang ringan. Cara mensucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis saja. Nah, di sini kita lihat, di sini sudah Bapak tampilkan gambar contoh najis mukhaffafah. Ini cara menyucikannya najis mukhaffafah ini dalam bentuk gambar. Nanti di akhir materi pelajaran insya Allah akan Bapak tampilkan sebuah video cara mensucikan najis mukhaffafah maupun najis mutawassitah atau najis mughalazo. Nah, di sini ada dalil hadisnya. Dalil hadisnya diriwayatkan dari Abu Daud dan An-Nasa'i, yang artinya itu dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikkan karena air kencing anak laki-laki. Nah, jadi kalau air kencing anak perempuan itu dibasuh, disiram. Namun kalau dia air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya, maka itu dipercikkan. Selanjutnya yaitu najis yang kedua, yaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini adalah najis pertengahan, yang mana najis ini adalah di antara daripada najis mukhaffafah dan najis mughalazo. Nah, contohnya yaitu di sini sudah Bapak perlihatkan gambar, ya, ada darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Anak-anak, najis mutawassitah ini tergabung menjadi 2 golongan atau 2 macam. Yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Nah, kita lihat apa itu najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah itu adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya, seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Bagaimana cara menyucikannya? Cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Intinya najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak nyata wujudnya, baunya, ataupun rasanya. Yang kedua yaitu najis ainiyah.
yaitu najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Inilah penjelasan dari najis mutawassitah dan dibagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjut ke najis yang ketiga, yaitu najis mughalazo. Apa itu najis mughalazo? Yaitu najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, dan salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, di sini ada dalil hadisnya, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang mana sucinya tempat dan peralatan salah seseorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dicuci 7 kali. Permulanya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Nah, ini ada gambar yang Bapak tampilkan, gambar anjing dan gambar babi. Ya, nanti akan Bapak tampilkan juga video cara mensucikan najis mughalazo. Nah, sekarang di sini kita jelaskan sedikit tentang toharo dari hadas, yang mana tadi ada hadas kecil dan ada hadas besar. Di sini kita lihat gambaran singkatnya saja, ya, macam-macam hadas dan cara bersucinya. Kita lihat hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil itu adalah yang pertama karena keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Kemudian yang kedua karena hilang akalnya yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Yang ketiga persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang ketiga karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Ini hadas kecil. Jadi hadas kecil ini bisa disucikan dengan berwudu. Apabila tidak ada air di sekeliling kita, sudah mencari air tidak ada, maka boleh diganti dengan tayamum. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Kita lihat hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Yang pertama karena bertemunya 2 kelamin laki-laki dengan perempuan, ya. Kemudian yang kedua karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain. Yang ketiga karena haid. Yang keempat karena nifas. Yang kelima karena wiladah, dan yang keenam karena meninggal dunia. Inilah penjelasan tentang hadas dan macam-macamnya secara singkat. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak video cara mensucikan najis, yaitu najis muhaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughalazo. Cara membersihkan lantai yang terkena najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat muslim hafidhakumullah, Islam mengajarkan kita menjaga kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Di antara hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga kesucian lantai dari najis. Berikut ini adalah tata cara bagaimana cara membersihkan lantai dari najis. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sahabat muslim, menurut ulama ahli fikih, najis adalah setiap hal menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan sholat. Najis dibagi menjadi 3. 1. Najis mughalladhah, najis berat. 2. Najis mutawassithah, najis sedang. 3. Najis mukhaffafah, najis ringan. Najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang ditimbulkan dari anjing, babi, dan anak hasil persilangan dari salah satu hewan tersebut. Misalnya, anak hasil persilangan anjing dan kambing, maka hukum anaknya adalah najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah najis yang dihasilkan dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan baru mengkonsumsi air susu ibunya saja. Sedangkan najis mutawassithah adalah najis yang bersumber dari selain kedua hal tersebut. Dari ketiga kategori tersebut, najis digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Najis ainiyah, yaitu najis yang terdapat salah satu sifat najis yang meliputi rasa, bau, atau warnanya. 2. Najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak ada warna, rasa, maupun baunya. Sahabat muslim hafidhakumullah, sebelum menyucikan najis, kita perlu melihat najis apa yang akan kita bersihkan. Masing-masing dari najis mempunyai tata cara menyucikan yang berbeda-beda. Tata cara membersihkan najis mukhaffafah. 1. Ketiga sifat najis, baik berupa bentuk fisik najis, bau, maupun rasa, harus dihilangkan terlebih dahulu. 2. Setelah najis hilang, cukup memercikkan air ke lantai yang terkena najis. Contoh, cara menghilangkan najis air kencing bayi laki-laki sebagai berikut. 1. Hilangkan air kencing dengan cara mengelapnya menggunakan tisu, kain, atau benda sejenis. 2. Bekas najis dilap berulang kali sampai ketiga sifat najis hilang. 3. Setelah air kencing hilang, percikkan air di lantai yang terkena najis secara merata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyati, wa yurashu min baulil gulami." Artinya, air kencing bayi perempuan disucikan dengan menyiramnya, dan air kencing bayi laki-laki disucikan dengan dipercikkan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Tata cara membersihkan najis mutawassithah. Tata cara menyucikan najis mutawassithah atau najis yang bersumber dari selain hewan babi dan anjing. Cara menyucikannya: 1. Menghilangkan ketiga sifat najis yang meliputi warna, bau, dan rasa najis. 2. Apabila najis sudah tidak ada bentuk fisik maupun sifatnya, maka bisa langsung disiram dengan air suci dan menyucikan seperti air kencing bayi perempuan yang sudah kering sehingga tidak lagi tampak bekasnya. 3. Menyiramkan air ke lantai yang terkena najis dengan air yang suci dan menyucikan. Mari kita praktekkan bagaimana cara menyucikan najis kotoran ayam di atas lantai. 1. Hilangkan material najis ainun najasah dengan kain, tisu, serabut kelapa, atau benda sejenis dengan dibasahi air jika perlu. Hal ini dilakukan berulang kali sampai material najis hilang. 2. Jika material najis susah dihilangkan, bisa menggunakan sabun untuk membantu menghilangkan zat asam pada kotoran. 3. Lap berulang kali sampai bersih sehingga najis yang semula ainiyah berubah menjadi hukmiyah. 4. Siram lantai dengan air seperlunya. Air bilasan yang terakhir kali ini namanya air musta'mal, yaitu air suci namun tidak menyucikan. Tata cara membersihkan najis mughalladhah. Cara menyucikan najis mughalladhah atau najis yang bersumber dari babi dan anjing adalah dengan 7 kali siraman. Secara teknis, berikut ini cara menyucikannya. 1. Hilangkan najis dari lantai. 2. Cuci lantai sampai bersih. Jika lantai sudah bersih, maka hal ini baru dihitung 1 kali cucian. 3. Ulangi cucian 6 kali. 4. Salah satu dari 7 cucian tersebut, salah satu air yang digunakan untuk menyucikan dicampur dengan tanah. Berikut ini contoh menghilangkan lantai yang terkena jilatan anjing. 1. Hilangkan najis bekas jilatan anjing dengan menggunakan kain, tisu, atau benda sejenis. 2. Setelah najis hilang, siramkan lantai tersebut dengan menggunakan air suci 7 kali.
ketiga, salah satu air yang dibuat untuk menyuci dicampuri dengan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyusilahu sab'a marratin ulahunna biturabi." Artinya, sucinya tempat air seseorang di antara kalian jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu tanah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim hafizakumullah, demikian ini tata cara membersihkan najis dari lantai. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga ilmu yang didapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk anak-anak didik sekalian, terkhusus yang ada di SMP Negeri 4 Prabu Muli. Amin ya rabbal alamin.